Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yulia Sukmawardani MSI yang telah mempersilahkan saya untuk ujian komprehensif kali ini dengan juga sebagai penguji pertamanya. Nah, sekarang di sini saya mengambil materi mengenai kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana ketika ada suatu reaksi kimia yang berjalan bolak-balik. Dalam artian pada faktanya reaksi kimia itu tidak hanya terjadi dalam satu arah. Misalkan ketika peristiwa penguraian N2O4 menjadi NO2 itu tidak hanya searah menghasilkan N2O2 saja. Pada faktanya ada reaksi di mana dia balik lagi atau ke arah yang berlawanan, dalam artian bolak-balik itu arahnya. Jadi ketika ada reaksi menuju pembentukan NO2 atau menuju pembentukan N2O4. Nah, kenapa di sini keseimbangan kimia penting untuk dipelajari? Karena keseimbangan kimia adalah dasar dari atau materi yang nantinya akan terpakai kepada materi-materi selanjutnya. Seperti contoh keseimbangan dalam ion-ion, kemudian keseimbangan dalam larutan dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana kita melihat keseimbangan kimia tersebut? Baik, saya contohkan. Ada reaksi di mana sejumlah zat AA direaksikan dengan zat BB, dia akan menghasilkan zat CC dan juga DB. Nah, dalam hal ini reaksi ini terjadi reversibel atau bolak-balik, di mana akan terjadi pembentukan CC dan DB, dan juga terjadi juga dalam bersamaan pembentukan AA dan BB. Dalam hal ini kondisi keseimbangan kimia tercapai apabila laju pembentukan produk, dalam hal ini CC dan DB, itu sama dengan laju arah baliknya pembentukan AA dengan BB. Nah, ketika lajunya itu sama antara reaksi ke arah produk dengan reaksi ke kanan dengan ke kiri, itu disebut dengan kondisi kesetimbangan, ya. Nah, dari hal tersebut kita memunculkan kepada konstanta kesetimbangan. Dalam hal ini K sama dengan konsentrasi dari C dipangkatkan dengan molnya atau koefisien dari C-nya dikali konsentrasi D dipangkatkan mol dari D-nya. Kemudian dibagi konsentrasi A dikali pangkat A dan konsentrasi B dipangkatkan B-nya. Nah, dari mana hal ini kita dapatkan? Kita balik kepada materi sebelumnya, yaitu laju reaksi, di mana kesetimbangan kimia ini berawal dari laju reaksi. Oke, kita coba turunkan. Saya coba turunkan. Saya mengambil contoh, ada reaksi di mana A ditambah 2B menghasilkan AB2. Ini reaksi reversibel atau bolak-balik. Oke, kita tandai dengan reaksi pembentukan AB2 itu dengan Kf atau konstanta pembentukan AB2 atau arah maju, ya. Dan reaksi balik pembentukan A ditambah 2B itu kita namain dengan Kf. Kemudian kita uraikan masing-masing rumus atau hukum lajunya. Pertama, hukum laju untuk reaksi ke arah kanan pembentukan AB2 itu adalah Kf dikali konsentrasi B dikalikan ordernya, ya, atau dalam hal ini 2-nya, kemudian dikali konsentrasi A. Kemudian untuk hukum laju dari baliknya, yaitu Kr, akan sama dengan Kr atau konstanta laju dikali konsentrasi AB2-nya dipangkatkan order, mungkin kalau reaksi. Nah, kemudian kita bandingkan antara reaksi maju dengan reaksi balik. Nah, di mana Kf dikali konsentrasi A dikali B, kemudian Kr sama dengan Kr dikali konsentrasi AB2. Kemudian kita satukan dalam hal ini konstanta dengan konstanta di arah yang bersamaan, di mana akan turun menjadi Kf dibagi Kr akan sama dengan konsentrasi AB2 dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B dipangkatkan 2. Nah, kita lihat bahwa Kf dibagi Kr ini keduanya adalah konstanta, di mana konstanta Kf di sini adalah konstanta laju untuk arah maju dan Kr ini adalah konstanta laju untuk arah mundur atau arah balik. Nah, ketika Kf dibagi Kr, dia akan menghasilkan suatu konstanta, maka Kf dan Kr kita bisa tuliskan sebagai K atau konsentrasi keseimbangan. Maka dari itu kita
kita dapatkan hasilnya bahwa K akan sama dengan, atau konstanta keseimbangan akan sama dengan konsentrasi AB2 dibagi konsentrasi A dikali B dikali konsentrasi B dipangkatkan 2. Ini salah satu contoh. Dengan demikian, untuk seluruh reaksi reversibel atau bolak-balik, konstanta keseimbangan akan sama dengan hasil kali antara konsentrasi dari zat-zat yang berada di produk dibagikan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat yang ada di reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya, gitu ya. Nah, itu untuk konstanta laju. Kemudian untuk keseimbangan itu sendiri, dia mempunyai konstanta tadi ya, dimana K ini kita melihatnya dari sisi konsentrasinya. Nah, selain dari konsentrasinya, kita bisa melihat konstanta laju, konstanta keseimbangan itu dari segi tekanan, dimana kita ketahui untuk rumus tekanan itu sendiri adalah PV sama dengan nRT. Nah, ini adalah hukum gas, tekanan dalam gas yang umumnya gitu ya, dimana PV sama dengan nRT. Kemudian kalau P-nya kita balikan, maka kita peroleh adalah tekanannya atau P. P di sini akan sama dengan mol dikalikan konstanta M, konstanta gas, kemudian dikalikan suhunya dan dibagi dengan volumenya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini kita akan pakai ke dalam hubungan ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa P ini, ketekanan ini dia berbanding terbalik dengan volume. Artinya ketika tekanan diperbesar, volume akan mengecil. Ketika volume diperkecil, tekanan akan membesar, atau volume diperbesar, tekanan akan memperkecil. Jika kita melihat dari arah sini, nah dia akan membentuk sebagai N per V, atau ini kita kenal sebagai molaritas atau konsentrasi. Maka dari itu, tekanan ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Dengan perbandingan lurus ini, maka dalam reaksi A menjadi B di sini, kita bisa ibaratkan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa KC, kita ambil KC ya, KC-nya sama dengan B dibagi B, konsentrasi B dipangkatkan B dibagi konsentrasi A dipangkatkan A. Nah, karena ini sebanding, maka konsentrasi ini kita bisa rubah menjadi tekanan, dimana akan menjadi Kp sama dengan P pangkat B dari zat B, tekanan dari zat B dipangkatkan koefisiennya dibagi tekanan dari zat A dipangkatkan koefisiennya. Maka Kp-nya akan menjadi P pangkat B dari zat B, PB dipangkat B, gitu ya. Itu untuk Kp-nya. Nah, kemudian kita akan kita bisa menarik kesimpulan antara hubungan dengan KC dengan antara KC dengan Kp, di mana dari rumus ini kemudian kita masukkan P yang ini, atau P sama dengan nRT per P. Maka di sini kita dapatkan NB dikali RT per P dibagi NA RT per P. Maka kita keluarkan RT-nya jadi keluar otomatis dengan pangkatnya. Kita pangkatnya keluar RT B min A. Kemudian tersisa ini N per V. Nah, kita N per V ini kita ketahui sebagai konsentrasi. Artinya NB per V itu adalah konsentrasi dari B. Maka kita bisa menuliskan konsentrasi B per konsentrasi A dikalikan RT B min A. Maka hasil akhirnya jadi gini, konsentrasi B per konsentrasi A RT. Kemudian ini kita ketahui adalah KC ya, makanya KC RT B A gimana? Nah, kemudian kita dapatkan bahwa Kp ini sama dengan KC dikali RT dipangkatkan B min A. Nah, dari sini kita ketahui bahwa hubungan dari Kp itu adalah KC dikali RT B min A. B min A ini adalah mol atau koefisien dari produk, dengan A ini adalah koefisien dari reaktan. Artinya ini kita bisa ibaratkan sebagai delta N. Maka hasil akhirnya menjadi hubungan antara Kp dengan KC adalah Kp sama dengan KC dikali RT dipangkatkan delta N. Itu untuk hubungan dari Kp dengan KC. Itu untuk konstanta keseimbangan. Selanjutnya dalam praktiknya keseimbangan kimia itu pergeserannya ya, pergeseran keseimbangan kimia itu
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama dia dipengaruhi oleh konsentrasi, yang kedua dia dipengaruhi oleh suhu, yang ketiga dia dipengaruhi oleh tekanan, dan yang keempat dia dipengaruhi oleh volume. Namun karena tekanan berbanding terbalik dengan volume, maka kita bisa satukan menjadi satu faktor, tekanan atau volume. Jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan. Adapun katalis itu tidak mempengaruhi arah pergeserannya, akan tetapi mempercepat terjadinya kesetimbangan. Oke, kita uraikan. Faktor konsentrasi. Ketika ada suatu reaksi reversibel, misalkan ada FeSCN2+ menjadi Fe3+ ditambah SCN-. Dalam arti itu reaksinya reversibel atau baik. Ketika kita menambahkan SCN, dalam hal ini kita menambahkan NaSCN, otomatis dia akan terurai dan akan menambah konsentrasi dari SCN-. Ya, SCN- di sini karena dia bertambah, maka reaksi keseimbangan akan berusaha untuk mencapai kondisi di mana dia menjadi keseimbangan kembali. Oleh karena itu keseimbangan akan bergeser ke arah reaktan, ya, kemudian reaktan dalam hal ini sehingga terjadi keseimbangan. Dalam arti atau dalam kesimpulan pendeknya adalah ketika keseimbangan ditambahkan suatu reaktan atau ditambahkan suatu konsentrasi, artinya ditambahkan suatu zat, artinya konsentrasinya bertambah, keseimbangan akan bergeser kepada arah dari zat yang lawan dari zat yang ditambahkan arti tadi. Dalam arti misal kalau reaktannya kita tambahkan zat, otomatis konsentrasinya bertambah, maka keseimbangan akan bergeser ke arah produk. Kalau produknya kita tambah, keseimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Kalau dikurang, itu sebaliknya, dia akan menuju kepada zat yang dikurangi tersebut. Misal kalau reaktannya A, produknya B. Kalau A ini dikurangi, maka maka keseimbangan akan bergeser ke arah A tersebut atau ke arah kiri. Oleh karena itu dia akan bergeser ke arah reaktan. Yang kedua itu adalah faktor suhu, di mana jika ada suatu reaksi kimia dia menghasilkan entalpi misalkan bersifat eksotermik. Nah, dalam hal ini jika dalam suatu reaksi kimia bolak-balik, jika suhu dinaikkan, maka arah keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotermiknya. Kalau suhunya diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah eksotermiknya. Dalam arti misal seperti ini, dalam pembentukan NH3, ya, ada reaksi di mana N2 ditambahkan 2H2, maka dia akan menjadi 2H3. Mohon maaf salah. Maksudnya N2 ditambah 3H2 dia akan menjadi NH3, 2NH3, maka dalam reaksi ini entalpinya adalah minus 92,6 kJ. Dalam arti dia bersifat eksotermik. Nah, ketika dalam reaksi ini kita tambahkan suhu, artinya dipanaskan, maka reaksi akan berjalan ke arah kiri, karena arah kiri bersifat endotermik, ya. Namun ketika suhunya kita turunkan, maka pembentukan NH3 akan bertambah, artinya pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah produk, gitu ya, karena suhu diturunkan. Yang ketiga itu ada tekanan dan volume. Ingatnya, tekanan dan volume itu berbanding terbalik, ya. Nah, karena berbanding terbalik, ketika tekanan diperbesar maka volume akan mengecil. Ketika volume diperbesar maka tekanan akan mengecil. Nah, ketika tekanan diperbesar, artinya volumenya dikecilkan, dimanfaatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah total mol yang paling banyak, gitu ya. Baik itu reaktan maupun produk. Lihat saja dari dalam hal koefisiennya. Kalau kita volumenya direnggangkan atau dibesarkan, dalam arti tekanannya diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah total mol yang paling besar. Nah, kesimpulannya, kalau
Kalau tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke total mol yang paling kecil. Ketika tekanan diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah total mol yang paling besar. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang mengenai keseimbangan kimia secara menyeluruh dalam arti keseimbangan kimia yang dapat saya sampaikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.